Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 4A Tadris Matematika. Perkenalkan, nama saya Siti Novitasari dengan akhiran NIM 12. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu saya Cahya Salsabila Putriani dengan akhiran NIM 02 dan saya Fahmi Saada dengan akhiran NIM 21. pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Yuk simak videonya. Pengertian visi lembaga pendidikan. Kata visi berasal dari bahasa Inggris yaitu vision, yang berarti visi, daya lihat, impian, atau bayangan. Secara etimologis, visi juga bisa menjadi penampilan dengan gagasan yang dalam dan jelas untuk mencapai masa depan yang jauh. Bagi lembaga pendidikan, visi adalah konsep moral yang menggambarkan profil institusi masa depan yang diinginkan, agar lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan. Tujuan perumusan visi diantaranya, yang pertama, memberikan fokus dan kepentingan bersama. Yang kedua, menginspirasi dan mendorong inovasi. Yang ketiga, mengarahkan pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat menarik dan mempertahankan talenta. Yang kelima, dapat mengukur kemajuan. Yang keenam, meningkatkan reputasi dan citra. Berikut syarat-syarat perumusan visi. Yang pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Beberapa prosedur yang perlu diperhatikan saat perumusan visi. Yang pertama, mengkaji visi organisasi di atasnya sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Yang ketiga, merumuskan kembali menjadi konsep visi satuan organisasi. Yang keempat, mendiskusikan konsep visi dengan seluruh anggota organisasi. Yang kelima, komunikasi dengan stakeholder untuk penyempurnaan. Yang keenam, menetapkan dengan keputusan pimpinan satuan organisasi. Kriteria perumusan visi yang baik. Yang pertama, singkat, padat, dan mudah diingat. Yang kedua, inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang ketiga, sesuatu yang ideal di masa depan. Yang keempat, menarik bagi seluruh anggota stakeholder. Yang kelima, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Kriteria selanjutnya yaitu mampu menjadi perekat dan penyatuan. Yang ketujuh, mampu menumbuhkan komitmen. Yang kedelapan, menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan. Yang kesembilan, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi. 1. Melibatkan seluruh anggota untuk berpartisipasi maksimal. Yang kedua, bangun rasa memiliki terhadap visi bersama. Yang ketiga, akomodasi cita-cita dan keinginan semua anggota. Yang keempat, sosialisasi visi secara demokratis, terbuka, dan inklusif. Berikut merupakan contoh visi. Berakhlak Islami, unggul dalam prestasi, dan terampil dalam teknologi. Misi lembaga pendidikan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan lembaga untuk mewujudkan visinya. Suatu pernyataan misi setidaknya harus mampu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan, untuk siapa kita melakukannya, dan bagaimana kita melaksanakannya. Misi lembaga pendidikan biasanya mencakup komitmen lembaga terhadap pendidikan.
nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa, dan cara lembaga tersebut berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam merumuskan misi lembaga pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rumusan harus sejalan dengan visi. Yang kedua, jelas dengan bahasa yang lugas. Yang ketiga, rumusan menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Dalam memperhatikan hal-hal tersebut, lembaga pendidikan dapat merumuskan misi yang relevan, inspiratif, dan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan lembaga pendidikan tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan misi. Yang pertama, rumusan menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai. Yang kedua, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan keadaan. Yang ketiga, suatu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Yang keempat, misi menggambarkan tentang produk atau pelayan yang akan diberikan kepada masyarakat atau siswa. Yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi atau lembaga pendidikan. Berikut adalah contoh misi. Yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat pengabdian dan kerjasama. Berikutnya adalah tujuan lembaga pendidikan. Secara definisi, tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Oleh karena itu, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan lembaga pendidikan dapat berupa pengembangan potensi peserta didik, peningkatan kualitas SDM, atau penyediaan pengetahuan dan keterampilan. Ada beberapa fungsi tujuan. Yang pertama, sebagai tahapan sekolah dalam mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Yang kedua, untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu menengah, misalnya 4 tahun. Yang ketiga, sebagai acuan dalam menyusun sasaran. Selanjutnya, kriteria tujuan. Yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Yang ketiga, tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategis hasil yang diinginkan. Yang keempat, tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Yang kelima, tujuan menggambarkan hasil program. Dan yang keenam, tujuan menggambarkan arahan jelas dari organisasi. Selanjutnya, merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan, itu yang pertama, tujuan sekolah harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Yang kedua, tujuan sekolah itu merupakan penjabaran visi dan misi, maka tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan sekolah menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikan. Selanjutnya, contoh tujuan. Yang pertama, memiliki kadar keimanan dan ketakwaan yang tinggi dan berakhlakul karimah. 2. Membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik maupun non-akademik. 3. Mengantarkan peserta didik menuju ke perguruan tinggi negeri dan swasta terfavorit. 4. Memberikan bekal teori dan praktek yang cukup kepada peserta didik agar cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Contoh tujuan selanjutnya. Yang nomor 5, melatih peserta didik agar dapat mengamalkan ajaran agama sehingga mempunyai sikap yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. 6.
memberikan bekal kecakapan hidup melalui program keterampilan yang mengacu pada perkembangan teknologi, olahraga, seni, kepramukaan, PMR, PBN, dan karya ilmiah sesuai dengan minat dan bakat peserta didik agar dapat mandiri apabila tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Materi selanjutnya yaitu ada sasaran. Yang pertama, pengertian sasaran. Sasaran adalah tujuan yang dirumuskan dengan memperhitungkan tantangan yang dihadapi sekolah. Sasaran juga bisa disebut dengan tujuan jangka pendek. Selanjutnya ada karakteristik sasaran. Sasaran merupakan tujuan jangka pendek. 2. Sasaran mengandung peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi. Yang ketiga, prioritas harus dipertimbangkan sungguh-sungguh. 4. Sasaran harus dibuat secara spesifik. 5. Sasaran harus jelas dan disertai indikator-indikator yang rinci. 6. Sasaran harus didasarkan pada tantangan, visi, misi, dan tujuan yang sudah ada. Selanjutnya, sasaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, sebagai arah dalam mencapai tujuan jangka pendek. Kedua, sasaran sebagai target mutu yang akan dicapai sekolah. Ketiga, sasaran sebagai gambaran mutu dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Selanjutnya, cara merumuskan sasaran. Dalam merumuskan sasaran, harus berdasarkan tantangan yang nyata yang dihadapi, tapi juga harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai panduan. Lalu, sasaran tersebut sebaiknya harus berfokus pada periode waktu pendek, misalnya 1 tahun ajaran, sebagai langkah menuju tujuan jangka menengah, contohnya dalam 4 tahun. Ketiga, prioritas harus dipertimbangkan dengan serius. Apakah semua aspek dari tujuan akan digarap dalam tahun pertama atau hanya beberapa saja, tergantung pada kondisi sekolah. Selanjutnya, ada contoh sasaran. Yang pertama, ada pada tahun 2021 telah terpenuhi 8 standar nasional pendidikan di sekolah. 2. Pada tahun 2021 telah terbangun lingkungan sekolah yang asri, nyaman, dan menyenangkan untuk pembelajaran. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.